Google gitu ya, dicari, diambil-ambil gitu ya. Oh ini cocok, ini cocok enggak, sesuai enggak kayak gitu teman-teman ya. Atau bahkan teman-teman buka dulu dibaca semuanya enggak. Jadi ada metodologinya, ada tekniknya untuk kemudian teman-teman mengumpulkan artikel-artikel yang teman-teman gunakan untuk review seperti itu. Oke. Ada salah satu software teman-teman yang teman-teman bisa gunakan untuk mencari jurnal. Oke, namanya adalah Publish or Perish. Oke, silakan diketikkan di Google. Saya mau tunjukin dulu ya, tampilan Publish or Perish itu seperti apa. Ini eh, apa namanya? Gratis teman-teman ya. Jadi silahkan bisa download atau kayak kalau nggak salah ada yang online ya. Sebentar. Mana ya? Publish or Perish. Hmm. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Teman-teman, ini adalah tampilan software Publish, Harzings, Publish or Perish. Ya, serinya bisa macam-macam. Ini kayak kalau nggak salah ini seri yang jadul punya saya teman-teman ya. Silakan nanti searching Harzings, Publish or Perish gitu ya. Di download. Nah, ini adalah tools untuk teman-teman kemudian bisa mencari apa namanya jurnal teman-teman ya. Oke, jadi di sini tampilannya teman-teman, kalau teman-teman lihat ya. Ini ada riwayat pencarian di sini dan ini adalah tempat teman-teman bisa memasukkan. Pertama, mau cari autornya siapa, gitu ya. Afiliasinya, misal teman-teman cari jurnal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, misal keluar semuanya. Publication name-nya, gitu ya, siapa. Title word-nya apa, keyword-nya apa, seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan tools ini atau bagian-bagian ini ya untuk mencari jurnal yang teman-teman inginkan. Oke ya. Misal saya kasih contoh tadi. Oke, saya sebentar. Nah, kemudian database mana yang teman-teman bisa gunakan ini bisa dipilih teman-teman. Ini saya cari database-nya Crossref ya. Teman-teman bisa pilih di bagian new ini, bisa cari Google Search, bisa cari juga di PubMed, bisa cari publikasi di Scopus, bisa cari publikasi di Web of Science. Jadi banyak sekali database yang teman-teman bisa gunakan untuk mencari jurnal yang teman-teman inginkan. Misal saya pakai Google Scholar Search ya, yang paling umum gitu ya. Silahkan, teman-teman mau masukin apa? Saya kasih contoh tadi ya, punya siapa tadi? Jamal. Tadi apa Jamal? Pi. Ya, Pi, misal ya. Pi. Stunting gitu ya. Atau apa? Fisik. Ya. Lagi. Substitusi. Misal, substitusi. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa pakai keyword. Nah, bisa teman-teman dalam satu sheet ini mau berapa tampilannya gitu. Bisa sampai 1000. Misal saya pakai 500 gitu ya tampilan jurnalnya. Kemudian teman-teman mau masukin apa? Citasi, patennya, bisa. Tahunnya, bahkan teman-teman bisa set nih. Misal saya mau pakai tahun 2000 sampai 2025, Pak. Gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau tulis autornya, silahkan. Jurnalnya namanya apa, judulnya apa, boleh silahkan teman-teman. Tinggal search. Kalau sudah dimasukin, kalau biasanya saya pakainya keywordnya teman-teman ya. Ini kayaknya versi saya udah harus diupdate teman-teman ya. Tapi tidak mengganggu sih. Kita masih dapat nih. Akan keluar berapa jurnal nih?
yang menggunakan keyword pie, fisik, dan substitusi. Ya, nih. Banyak sekali teman-teman. Ya, jadi teman-teman nggak perlu nyari satu-satu. Di, nah, udah dapet nih Google Scholar, cari di mana lagi, misal di Crossref, PubMed misal, Scopus, ya tergantung teman-teman silakan. Namanya review kan kebebasan dari penulisnya, teman-teman mau pakai apa. Semakin banyak database yang teman-teman kemudian gunakan, nah, itu akan semakin dapat banyak informasi seperti itu. Ya, ini dapat 500 teman-teman ya. Apa ini? Apa aja informasi yang kita dapatkan? Author, title, year, publication-nya, publisher-nya, tipenya PDF. Ya, bisa dapat semuanya teman-teman ya. Oke, tinggal save result-nya gitu ya. Jadi teman-teman save bisa dalam bentuk apa namanya? Apa tadi ini ya? File ya. Bisa dalam bentuk Excel. Hmm. Oke, tinggal kita buka. Bentar, saya buka ya. Mana tadi? Sebenarnya nyimpannya di mana ya? Nah, cari dulu. File. Sebentar teman-teman ya. Oke. Enggak ya. Tadi. Saya share ya hasilnya tadi teman-teman ya. Ini saya belum dalam bentuk Excel yang belum dirapiin ya. Nah, seperti ini. Teman-teman akan dapat 500 daftar jurnal ya tadi ya. Nah, di sini seperti itu di mana urutannya adalah citasi author bla 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 sampai full text URL-nya teman-teman bisa dapat dari sini. Gitu ya. Nah, tinggal dicari nih ke link maaf, ke ini berapa ya. Nah, ini kita dapat full text URL-nya di sini. Nah, di sini nih. Adalah full text URL-nya. Itu ya. Udah tinggal klik aja di Google. Nah, teman-teman akan dapat. Seperti itu, teman-teman ya. Copy aja di Google gitu ya atau di mesin pencarian nanti eh, teman-teman dapat jurnalnya. Seperti itu. Jadi itu nggak perlu ya satu-satu lihat gitu ya. Jadi berdasarkan kata kunci yang teman-teman masukkan, kata kunci kan bisa banyak ya. Nah, teman-teman bisa dapat data dari autor, judul, kemudian publishernya, tahun, dan lain sebagainya. Volume isunya, seperti itu teman-teman. Oke, itu salah satu software yang teman-teman gunakan, yang bisa gunakan untuk melakukan pencarian artikel yang teman-teman inginkan ya. Oke, seperti itu. Silakan nanti dicoba. Pak, saya nggak mau pakai artikel, saya mau manual aja silahkan gitu ya. Dalam systematic literature review tidak harus menggunakan publish or perish teman-teman ya. Tidak harus menggunakan. Ini hanya tools untuk mempercepat teman-teman mencari jurnal yang teman-teman inginkan menggunakan keywords atau mungkin publication name atau judul tahun yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Oke, dengan sumber database bisa dari Google Scholar, bisa dari apa namanya eh Scopus, ya, semacam-macam. Nah, bisa dari PubMed, Web of Science, seperti itu, teman-teman. Oke, itu ya. Oke, silakan. Ini
bukan keharusan, tapi saya hanya sharing aja bagaimana kemudian ini bisa membantu kita dalam apa namanya mencari jurnal seperti itu. Oke, baik seperti itu. Nah, sekarang saya mau masuk yang namanya systematic literature review. Tadi saya sampaikan ya, bahwa systematic literature review itu adalah bagaimana teman-teman kemudian mencari data dan memilah-milih datanya itu seperti apa. Saya akan buka salah satu contoh SLR yang saya share ke teman-teman ya. eh ada dua yang saya share. Saya bukakan dulu salah satunya. Nih ya, ada sudah kelihatan teman-teman? Oke, tadi kalau yang publisher Paris teman-teman kebingungan, boleh japri ke saya gitu ya, tanya. Atau teman-teman bisa cari tutorialnya di YouTube, cukup banyak sih gitu ya. Baik. Oke, ini salah satu systematic data review yang saya pengen teman-teman bikin mirip ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman ya. Saya nggak ngomongin jumlah halaman ya, tapi bagaimana teman-teman kemudian menulis review dengan cara seperti ini gitu ya. Jadi systematic data review atau telaahan literatur sistematis gitu ya. Nah, di sini dia mereview metode pembuatan nasi instan dan potensinya untuk pengembangan olahan nasi sebagai kekayaan gastronomi Nusantara. Oke. Jadi kalau kita lihat teman-teman judulnya itu nggak sespesifik itu tadi ya. Maaf, bahan bakunya spesifik banget enggak teman-teman. Jadi dia nasi instan. Nah, kalau kita ngomongin nasi instan kan bisa dari nasi apapun gitu ya. Tapi di sini dia mereview metodenya, teman-teman. Pasti akan banyak sekali gitu ya sumbernya. Oke. Kalau kita spesifik langsung bahannya ini, ya, ya coba aja nanti di Publish and Paris ya. Bisa nggak keluar sebanyak yang teman-teman inginkan gitu ya. Tapi kalau tidak, ya mohon nanti dikaji ulang gitu ya. Apakah topiknya sesuai atau tidak. Oke, biasa teman-teman yang ada abstrak, pendahuluan gitu ya. Lah, yang kemudian membedakan adalah di sini teman-teman. Bagaimana kemudian metode ini bukan penelitian sebenarnya, metode mendapatkan jurnalnya gitu ya. Karena ini template-nya seperti ini ya, mungkin dia pakai istilah metode penelitian. Jadi kalau beda jurnal, ya mungkin dia akan punya template sendiri-sendiri ya. Kalau di sini, walaupun dia bukan penelitian tapi review, tetapi jurnalnya membuat template-nya metode penelitian. Jadi dia tetap tulis gitu ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Pustaka diperoleh menggunakan kata kunci. Ya, kata kuncinya bisa macam-macam nih yang teman-teman bisa masukkan ke Publish or Perish tadi. Nasi instan, nasi siap saji, instant rice, ready to eat rice. Artinya baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya dia akan ambil seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian pada Google Scholar, PubMed, ScienceDirect dan MDPI. Nah, ini adalah database yang kemudian dia cari. Teman-teman kalau manual saya yakin repot, ya susah, ya. Kalau Google Scholar masih oke mungkin. Bagaimana kalau dengan PubMed, ScienceDirect atau MDPI? Ini adalah database yang kebanyakan berbayar dan jurnal-jurnalnya mungkin beberapa agak susah diakses gitu ya. Jadi dengan Publish on Paris itu akan sangat membantu, gitu ya. Oke, jadi eh, database-nya diambil dari sini. Kemudian pustaka diperoleh melalui pendekatan kajian pustaka sistematis. Ya, jadi mereview, mencari pustakanya itu pakai sistem yang disebut PRISMA, teman-teman ya. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Ya, ini PRISMA kita sebutnya. Jadi ini sangat umum digunakan di systematic literature review. Atau mungkin teman-teman pernah dengar istilah meta-analisis. Ya, MA-nya itu adalah meta-analisis, teman-teman ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah prisma gitu ya. Oke. Lah, prisma ya kita sebenarnya diagram prisma atau protokol prisma itu dalam mencari artikel yang kemudian teman-teman gunakan untuk mereview atau direview itu ada 3 tahap biasanya teman-teman umumnya ya. Identifikasi, screening, dan uji eligibilitas. Ada 3. Oke ya. Oke, lah di tahap identifikasi itu digunakan untuk memisahkan artikel yang duplikasi. Ya,
Jadi misal teman-teman tadi masuk ke Publish All Paris ya, dapat 500 artikel. Lah di situ teman-teman ada tombolnya sih. Ada pilihan delete duplicate artikel ada. Jadi di situ teman-teman memilih mana artikel yang terduplikasi gitu ya. Mungkin dia ada di Google Scholar, ada di PubMed, ada di misal ya, Google sama PubMed masuk dua-duanya gitu ya. Ya teman-teman nanti hapus yang double gitu ya. Jadi diambil hanya salah satu saja. Itu tahap identifikasi. Kemudian, misal teman-teman dapat 100, yang duplikasi ada 20 gitu ya. Lah berarti ada 80 artikel yang lolos untuk masuk yang namanya screening. Nah, ada bagian screening ini teman-teman adalah bagian di mana teman-teman harus menetapkan dua kriteria. Kita sebutnya kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi adalah kriteria yang digunakan untuk apa namanya memilih ya artikel mana yang teman-teman akan gunakan. Ya, kalau inklusi berarti adalah artikel yang kemudian kita akan buang atau kita gunakan. Gitu ya. Lah bagaimana Pak menentukan kriteria-kriteria ini? Lah, ini ada contohnya. Nah, di sini dia menggunakan kriteria inklusi artikel ilmiah hasil penelitian. Berarti artikelnya, jurnalnya itu harus hasil penelitian. Di Publisher Paris, teman-teman, mau penelitian, mau review, mau bahkan mungkin berita gitu ya, bisa jadi masuk. Nah, kemudian kita sudah tetapkan yang kriteria artikel yang kita gunakan yang pertama adalah dia harus hasil penelitian. Sehingga teman-teman harus membuang artikel-artikel atau data-data yang masuk selain hasil penelitian. Oke. Nah, kriteria inklusi biasanya nggak cuma satu, teman-teman. Ada beberapa. Artinya kalau kita screening, ada beberapa kriteria yang kita harus tetapkan gitu ya. Di kasus ini, contohnya dia pakai yang pertama hasil penelitian, yang kedua berbahasa Indonesia atau Inggris, ya teman-teman bisa aja yang bahasa Indonesia gitu juga nggak masalah gitu ya. Nah, kemudian ada kurun waktu. Nah, ini sebenarnya kita udah apa namanya set ya di Publish on Paris tadi ya. Kurun waktunya ditetapkan, kemudian dapat diakses penuh. Jadi untuk artikel-artikel yang kemudian tadi masuk ke hasil pencarian di Publish on Paris ternyata nggak bisa kita akses, oh berarti itu kita buang gitu ya, karena nggak masuk kriteria inklusi. Kemudian terindeks ya, database Google Scholar dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ini teman-teman yang kemudian akan mencirikan. Ini kan yang kita ke atas sih, kalau saya sebutkan ini masih umum gitu ya. Nah, kemudian ini yang kemudian mencirikan punya teman-teman gitu ya. Misal tadi kan kita ngomongin metode pembuatan nasi instan ya di jurnal ini. Berarti autornya, penulisnya membuat kriteria lebih sempit lagi gitu ya untuk screening bahwa sampelnya itu harus beras putih. Artinya nanti kalau dapat jurnal nasi instan dari beras merah, beras hitam, tidak akan kemudian masuk untuk bagian untuk direview. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat, sebentar ya, saya turunin dulu. Nah, ini dia. Kita sebutnya diagram prisma, teman-teman ya. Gambar satu ya. Nah, ini diagram prisma kita sebutnya seperti itu. Ada tahap identifikasi, ada tahap screening, ada tahap eligibility sehingga kita dapat artikel yang include seperti itu. Coba ya, di tahap identifikasi tadi ya, saya ceritakan tadi dari Google Scholar, dari PubMed, ScienceDirect, MDPI, kita dapat 502, maaf, 5002 jurnal teman-teman ya. Dicek tuh, mana yang terduplikasi? Ada 18, berarti kita dapat 4984 yang tanpa duplikasi. Kemudian teman-teman tadi udah tetapkan kriteria inklusinya, harus penelitian. Di jurnal ini tadi ya, harus penelitian, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tahunnya, terus dia sampelnya tadi beras putih gitu ya. Tereduksi teman-teman ya. Jadi tinggal 2150 yang kemudian dia masuk ke kriteria inklusi. Nah, kemudian ada artikel yang tidak relevan. Ya, relevan tuh kayak gimana? Nah, ini teman-teman tentuin sendiri. Apakah judulnya, apakah abstraknya, apakah tadi. Kalau kita mencari sifat fisik, oh udah dapat nih masuk kriteria inklusi, tetapi dia bahasnya organoleptik atau kimia misal. Ya berarti nggak masuk. Karena teman-teman sudah tetapkan di awal mau membahas kaitannya dengan kualitas fisiknya. Seperti itu.
Oke. Kemudian teman-teman bisa screening lagi nih. Jadi proses screening itu bisa banyak teman-teman ya. Bisa banyak. Nggak hanya tadi berdasarkan kriteria inklusi yang kemudian kita eh, tetapkan di awal, tapi teman-teman bisa screening banyak cara gitu ya, atau banyak stage atau tahapan gitu ya. Di sini di screening lagi teman-teman ya, berdasarkan judul, abstrak, kata kunci misal gitu ya. Oh, judulnya nggak cocok, nggak sesuai, atau abstraknya tidak ada informasi yang kita inginkan gitu ya. Atau kata kuncinya ternyata nggak sesuai dengan yang kemudian kita cari, ya sudah, nah, kita hapus gitu ya. Jadi setelah di screening gitu teman-teman ya, ini nggak dikasih artikelnya berapa ya. Kemudian yang tidak eligible 49 dan seleksi akhir teman-teman punya 19 jurnal atau 19 artikel yang teman-teman gunakan sebagai review seperti itu. Nah, reviewnya bagaimana Pak? Ya sesuai dengan tujuan teman-teman. Tadi kalau kualitas fisik ya direview kualitas fisiknya. Kalau mau kualitas organoleptik ya berarti diuji kualitas organoleptiknya. Kalau tadi ke stunting berarti pengaruhnya ke stunting seperti apa gitu ya. Menggunakan 19 artikel yang teman-teman dapatkan dari proses screening atau proses seleksi menggunakan diagram Prisma ini. Seperti itu. Oke, tuh. Jadi goalnya adalah kita dapat 19 artikel ini teman-teman. Apakah harus 19? Nggak juga teman-teman ya. Sekali lagi sesuai dengan ini teman-teman ya. Sesuai dengan topik atau sesuai dengan tujuan teman-teman mereview itu apa gitu ya. Bisa jadi mungkin dapat 100 bisa jadi. Atau mungkin di bawah 10 bisa jadi gitu ya. Jadi tergantung tujuan teman-teman dan kemudian bagaimana teman-teman masukkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusinya seperti apa. Baik, selanjutnya biasanya ya umumnya jurnalnya itu di kayak di yang sebentar. Saya share lagi satunya ya. Seperti yang di contoh 2. Jadi dia dibikin tabel, kemudian di sebentar. Ya, contoh 2 ya. Contoh yang satunya. Nah, jadi dari 19 jurnal teman-teman ya, ini ya. Nah, teman-teman bisa bikin tabel seperti ini gitu ya. Metodenya seperti apa, hasil penelitiannya, kesimpulannya seperti apa gitu ya, secara umum gitu ya, ringkas. Baru di bawahnya teman-teman mereview ya sesuai dengan tujuan teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, sama ya ini ya. Ini Prisma juga nih ya. Prisma Google Scholar gitu ya. Dia menggunakan kata kunci diversifikasi gitu ya. Kemudian kriteria inklusinya harus seperti ini gitu ya. Oke, jadi saya minta teman-teman setelah mendapatkan topik, udah oke ya, silakan mulai untuk kemudian menseleksi jurnal menggunakan metode atau diagram Prisma yang dicontohkan pada 2 jurnal yang saya share. Seperti itu. Oke, oke, ada Pico juga teman-teman ya. Kalau Pico ini lebih ke bagaimana teman-teman apa ya istilahnya ya, eh mengidentifikasi apa yang kemudian diteliti gitu ya, bagaimana apa namanya eh, intervensi yang terjadi pada penelitiannya gitu ya, bagaimana perbandingan-perbandingannya, bagaimana outcome-nya. Boleh menggunakan Pico, enggak juga nggak masalah gitu ya. Ini hanya untuk sebagai gambaran saja gitu teman-teman ya. Tapi yang pasti saya minta teman-teman menggunakan Prisma. Baik, sampai sini teman-teman ada pertanyaan terkait bagaimana teman-teman nanti mereview jurnalnya. Bukan mereview ya, masih menseleksi ya, menseleksi jurnalnya. Silakan, jika ada pertanyaan. Silakan Jamal.
Betul. Iya, pasti. 19-nya masuk ya. Itu di hasil dan pembahasan tuh 19 masuk. Tapi bisa jadi lebih dari itu Jamal ya. Bisa jadi di pendahuluan kan kamu juga misal menggunakan daftar sitasi juga kan ya, jurnal gitu. Bisa. Hmm. Hmm. Oke. Hmm. Hmm. Baik Jamal, terima kasih. Yang pertama saya mau sampaikan teman-teman tujuan teman-teman mereview itu apa? Kalau tujuan teman-teman umum, ya teman-teman akan dapat jurnal sangat banyak. Kalau teman-teman tujuan mereviewnya adalah lebih spesifik ya. Misal tadi saya contohkan, kue sus, kualitas fisik, ya itu spesifik ya. Atau bahkan nanti teman-teman bisa mau lebih spesifik lagi, kue sus, kualitas fisik, fisiknya itu misal apa? Kekerasan gitu. Nah, teman-teman akan dapat jurnal yang lebih sedikit. Jadi pinter-pinter teman-teman bagaimana kemudian mencantumkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Di situ dia mah kuncinya. Jadi kalau teman-teman hanya ngomong kue sus aja misal ya, ya pasti banyak, ya nggak? Banyak banget ya. Tapi kalau teman-teman menetapkan kriteria screeningnya itu spesifik, ya nanti teman-teman akan dapat jurnal yang lebih sedikit. Seperti itu. Tetapi jangan kemudian satu aja gitu ya spesifik, yaitu namanya bukan review teman-teman. Teman-teman hanya memindahkan satu jurnal ke jurnal teman-teman. Gitu ya. Yang namanya review itu kan teman-teman ada perbandingan ya dengan jurnal yang lain. Ya kemudian membandingkan itu jumlahnya berapa, ya silakan ketujuan teman-teman gitu ya. Apakah dua, tiga, empat? Saya pernah mendapatkan hanya lima, Jun. Jadi di akhir itu cuma lima pernah gitu ya. Tetapi kalau dibaca ya memang masuk akal karena tujuannya sesuai, maksudnya jumlah jurnalnya ini ya memang sesuai dengan tujuannya gitu ya. Memang dia cari yang spesifik, akhirnya dapatnya cuma 5 jurnal seperti itu. Tidak masalah teman-teman. Saya tidak saya tidak kemudian jurnalnya kemudian lebih banyak kan lebih bagus nilainya enggak sih. Disesuaikan lagi kemudian ke kebutuhan teman-teman mereview itu topiknya apa, tujuannya untuk apa. Seperti itu Jamal ya. Jadi kalau teman-teman merasa wah, setelah di screening dapatnya 100. Oh, berarti teman-teman harus berpikir lagi kira-kira kriteria inklusi apa lagi yang saya harus masukkan ke dalam diagram Prisma sehingga dia bisa tereduksi lagi jumlahnya. Seperti itu, Jamal. Bisa difahami? Silakan. Hmm. Saya balik lagi sih Jamal, bagaimana kemudian Jamal mau memasukkan apakah tadi di awal ya? Tadi kan dia menetapkan hanya hasil artikel ilmiah, hasil penelitian. Itu kriteria inklusinya Jamal. Ya, artinya yang akan digunakan di artikel. Kalau teman-teman masukkan buku, artikel, berita, website di situ ya silakan bisa-bisa aja gitu ya. Ya nanti yang keluar akan macam-macam gitu ya. Nggak masalah sih Jamal. Tetapi yang kemudian apakah nanti kalau kita masukkan terlalu banyak sumber di bawahnya itu bisa match nggak gitu ya. Kita mau bandingin yang dari buku dibandingin sama jurnal misal dari website gitu. Ya asalkan informasinya bisa ada benang merahnya sih nggak masalah gitu. Tapi kemudian yang akan jadi masalah adalah kalau ternyata kita udah tetapkan banyak sumber di awal, tapi ternyata di bawah nggak ada keterkaitan antara sumber satu dan sumber yang lain kan jadi repot kayak gitu. Seperti itu Jama. Jadi kriteria inklusi itu bebas sih. Nggak ada yang kemudian apakah jurnal-jurnal semua, apakah kalau buku-buku semua, nggak ada seperti itu. Jadi silakan teman-teman kalau dari awal menetapkan semua sumber boleh ya silakan gitu ya. Nggak masalah, nggak masalah. Seperti itu Jamal.
Oke, sama-sama. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silakan dimulai ya setelah ini ya. Jadi minggu depan saya minta teman-teman sudah mendapatkan yang pertama. Teman-teman sudah bisa membuat diagram prismanya ya. Oke. Dan kemudian menginventarisir artikel-artikel yang teman-teman mau review. Saya pengen lihat nih diagram prismanya. Ya, tolong. Ya, dipikirin lagi topik-topik tadi itu masih masuk masuk nggak gitu ya di SLR gitu ya. Kalau nggak silahkan didiskusikan lagi. Sekali lagi, Cynthia mana Cynthia? Masih ada? Ada, Pak. Oke Cynthia ya. Sebelum kita mulai, berarti Senin depan ya. Sebelum kita mulai, tolong itu sudah dikumpulkan di Cynthia semuanya. Saya pengen lihat nanti. Berarti kalau kita mulai Senin, ya, misal kita kuliah Senin jam 4, ya jam 4 itu udah terkumpul semuanya ya. Diagram Prisma dan kemudian saya minta teman-teman masukin jurnal-jurnalnya di Google Drive. Gitu ya Cynthia ya. Dibikin per kelompok aja. Satu Google Drive, ada 4 kelompok, empat folder, kelompok 1, 2, 3, 4. Di dalam tiap folder ada satu diagram prismanya. Yang kedua, ada eh, ini ya database atau artikel jurnal-jurnalnya gitu ya. Kalau pakai jurnal ya, kalau buku ya berarti ada bukunya, kalau pakai website berarti ada websitenya seperti itu. Gitu ya Cindy ya. Baik, Pak. Baik teman-teman, ada pertanyaan lagi sampai sini? Cukup? Baik, silakan dicoba dulu ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa japri ke saya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke materi ya. Kita 1,5 jam kan ya? 90 menit ya. Oke. Sebelum masuk ke materi, saya mau mengadakan kuis, teman-teman. Sebentar. Hmm, ya. Oke. Siapkan handphonenya, teman-teman. Kita akan menggunakan quizzes. Sebentar, saya share screen ya.
Sudah ya? Masih ada yang mau bergabung? Bapak maaf saya belum bisa gabung. Lagi dicoba. Saya juga. Saya tunggu 2 menit lagi ya.